sih pakai HP-nya itu dulu saya pakai ada HP-nya. Ayo. Babi. Ini kelas berapa ini? Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Muhammad. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Yandi Jumida, selaku dari Direktur Taman Senam Pesantren seperti Al-Quran 23, dan terhormat juga dengan Rafifah selaku dari Kepala Madrasah Sanawi Al-Quran 23. Oke, yang saya hormati juga aku guru-guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sini. Alhamdulillah. Kali ini saya Anjal Nazara dari kelas 9 MTS Sekolah Arbani Tidak. Aku mempresentasikan tentang kaidah pertama bab kedua, yaitu tentang al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihadi, yang memiliki arti ijtihad itu tidak diubah dengan ijtihad. Nah, arti dari ijtihad. Nah, ijtihad itu adalah mencerahkan atau memeras kekuatan pikiran untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Jika ijtihad cocok dengan apa yang dikehendaki Allah, maka itu disebut dengan ijtihad syawab. Dan apabila sebaliknya, maka disebut dengan ijtihad khata'. Nah, adapun contohnya itu apabila seseorang pada waktu akan sholat duhur telah melakukan ijtihad tentang kiblat. Kemudian ketika hendak melakukan sholat asar, dia itu melakukan ijtihad lagi, tapi hasilnya itu berbeda dengan ijtihad yang pertama. Maka ijtihad yang kedua tidak dapat membatalkan ijtihad yang pertama, sehingga sholat duhurnya pun menjadi sah. Nah, begitu pula adapun apabila seorang hakim telah memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, lalu dia berpendapat yang berbeda dengan keputusan yang terdahulu, maka perubahan dari pendapat hakim itu tidak dapat membatalkan keputusan yang pertama. Itulah qaul Imam Syafi'i, jadi tidak dapat membatalkan qaul Imam Syafi'i yang qadim. Dan adapun masalah yang dikecualikan itu ada contohnya, itu seperti ada perubahan yang dilakukan oleh imam terhadap tanah yang ditetapkan oleh imam yang terdahulu. Dan ada pun juga masalah qismatul ijbar. Contohnya itu apabila seorang pedagang besar yang sedang bangkrut oleh dua orang koleganya agar sedang melunasi hutangnya masing-masing sebesar 4 juta, sedangkan hak miliknya itu adalah ditaksir hanya 3 juta. Hakim kemudian membagi harta tersebut berdasarkan suatu ijbar. Dengan begitu, dua orang penagih masing-masing memperoleh 1,5 juta rupiah. Nah, kemudian setelah menjadi keputusan, datang lagi seorang membawa bukti yang sah bahwa juga memberi pinjaman kepada pedagang itu dan berdoa agar dalam keadaan apa sih kamu tuh. Dan juga ada pun yang ketiga adalah masalah takwim atau penetapan harga. Ada pun contohnya itu adalah ketika seorang laki-laki itu meninggal dunia, lalu harta peninggalannya itu berupa sebuah rumah, beberapa hektar sawah, dan juga beberapa mobil. Pada waktu pembagian warisan, tiap barang ditaksir harganya. Setelah ditaksir, ada ahli waris yang memperoleh lebih dan ada yang memperoleh kurang, maka pembagian boleh diulangi dan juga diubah. Dan ada pun masalah waris dan juga dahil. Dan juga ada pun keputusan hakim yang batal, seperti keputusan yang menyimpang dari nas syar'i, lalu keputusan yang menyimpang daripada ijma, dan juga keputusan yang menyimpang daripada nas jali, dan juga keputusan yang menyimpang daripada kaidah kuliah. Lalu keputusan yang tanpa saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.